Dulu, kita sering diejek sebagai bangsa dengan kemampuan rendah, bangsa yang dianggap lambat belajar, tertinggal dalam teknologi, dan tidak mampu menjaga wilayahnya sendiri. Dari kasus Sipadan Ligitan hingga ketegangan panjang di Ambalat, kita berkali-kali ditekan dan dianggap sebagai pihak yang lemah dalam percaturan geopolitik. Dunia memandang kita sebagai negara besar yang tidak cukup kuat untuk mempertahankan apa yang menjadi haknya. Tetapi sejarah tidak pernah berhenti pada hinaan itu. Justru dari rasa sakit itulah bangsa ini perlahan bangkit. Dan hari ini, Indonesia bukan lagi bangsa yang sama seperti dulu. Luka sejarah yang pahit justru menjadi alarm yang membangunkan kesadaran nasional. Indonesia pernah merasakan bagaimana rasanya kehilangan wilayah, rasanya diragukan kemampuan militernya, rasanya dianggap tidak berdaya dalam mempertahankan kepentingan nasional. Semua itu meninggalkan luka mendalam di memori kolektif bangsa. Kritik dari luar negeri datang bertubi-tubi, mencemooh sumber daya yang kita miliki, meremehkan kemampuan teknis kita, dan menciptakan citra seolah-olah Indonesia hanyalah negara besar tanpa taring. Olok-olok yang tersebar di media internasional, tekanan diplomatik yang membatasi ruang gerak, dan narasi negatif yang bertahan selama bertahun-tahun, membuat kita menyadari satu kenyataan sederhana. Ketergantungan adalah kelemahan. Namun di balik ejekan, ada sesuatu yang tidak dilihat orang lain. Mereka tidak melihat bagaimana bangsa ini merenung dalam diam. Mereka tidak melihat bagaimana Indonesia mengubah rasa sakit menjadi motivasi untuk memperkuat diri. Mereka tidak melihat bagaimana institusi, industri, dan para teknisi muda mulai bergerak mempelajari berbagai hal dari nol. Indonesia tidak tumbang. Justru sebaliknya, kita mengambil jalan yang tidak banyak disadari lawan maupun kawan. Jalan panjang untuk membangun kemandirian industri pertahanan. Perjalanan itu dimulai dari langkah yang sederhana, tidak muluk-muluk, tidak langsung melompat menjadi negara pembuat teknologi kompleks. Kita memulai dari produksi lisensi, belajar merakit produk negara lain, memahami standar internasional, dan menanamkan disiplin manufaktur yang ketat. Disinilah senapan SS-1, hasil lisensi dari senapan FNC buatan Belgia, menjadi tonggak sejarah. Dari luar, banyak yang memandangnya hanya sebagai penyalinan teknologi asing. Padahal di balik itu, Indonesia sedang belajar merakit, memahami toleransi mesin, mempelajari standar uji balistik, belajar tentang ergonomi, daya tahan material, dan konsistensi produksi massal. Semua itu menjadi pondasi penting. Ketika Indonesia mulai memahami struktur internal senjata modern, kita mulai berani memodifikasi. Perubahan kecil dilakukan, menyesuaikan material agar cocok dengan iklim tropis dan kebutuhan operasi TNI, mengubah komponen tertentu agar lebih ringan, mengatur ulang recoil, memperbaiki mekanisme pengaman, hingga akhirnya mengembangkan senapan baru yang bukan lagi sekadar tiruan dari produk asing. Dari sinilah lahir generasi senjata seperti SS-2, SS-3, SS-4 hingga BR series yang memiliki karakter dan kualitas tersendiri. Semua itu didapat melalui proses panjang, jam kerja teknisi, percobaan gagal berulang-ulang, dan disiplin produksi yang jarang diketahui publik. Kini berbagai senapan buatan Pindad telah menjadi bagian utama dari persenjataan TNI. Para prajurit di berbagai satuan menggunakannya dalam latihan maupun operasi. Dari senapan serbu untuk pasukan reguler, designated marksman rifle untuk penembak jitu jarak menengah, hingga senjata-senjata khusus pasukan elit, semuanya hadir melalui proses panjang yang dimulai dari lisensi sederhana sampai mampu menciptakan inovasi sendiri. Industri ini mungkin belum sempurna, namun jelas bergerak maju. Tidak ada lagi rasa minder. Tidak ada lagi perasaan bahwa Indonesia hanya sekadar pembeli. Kita kini adalah produsen. Namun jika ada satu proyek yang paling mencolok sebagai simbol kebangkitan industri nasional, maka Fregat Merah Putih adalah jawabannya. Kapal perang yang dibangun dengan kerjasama berlapis, memadukan desain berstandar NATO, teknologi modern, dan kemampuan produksi dalam negeri, fregat ini menjadi bukti nyata bahwa kemampuan galangan kapal nasional telah naik kelas. Progres terbarunya menunjukkan pemasangan radar AESA Cenk buatan Turki, radar modern yang akan menjadi mata kapal dan sekaligus lompatan teknologi sensor bagi TNI Angkatan Laut. Lebih dari itu, konfigurasi yang beredar menyebutkan bahwa kapal ini akan membawa hingga 64 VLS, sistem peluncur vertikal untuk rudal jarak jauh. Angka tersebut bukan sekadar besar. Itu menempatkan fregat Merah Putih sejajar, atau bahkan lebih kuat, dari banyak kapal perang yang dioperasikan negara-negara kawasan. Persenjataan lengkap lainnya menjadikan kapal ini bukan sekadar proyek simbolis. Ia adalah standar baru kemampuan industri maritim Indonesia. Galangan kita tidak lagi sekadar merakit kapal patroli ringan atau kapal logistik. Kita kini membangun kapal perang modern
dengan kemampuan integrasi sistem yang kompleks, sesuatu yang sebelumnya hanya dimiliki negara-negara maju. Ini adalah bukti bahwa kerja keras bertahun-tahun mulai menampakkan hasil yang nyata. Jika kita menoleh ke seberang, ke negara saudara serumpun kita, Malaysia, kita melihat perjalanan yang berbeda. Hubungan kedua negara memang unik, kadang tegang, kadang bersahabat, tetapi selalu dekat. Dalam konteks modernisasi militer, Malaysia selama bertahun-tahun dikenal sangat vokal. Banyak pejabat dan analis militernya menggambarkan citra bahwa mereka unggul jauh di depan. Namun rasa nyaman itu ternyata menyimpan risiko. Selama 1 dekade terakhir, modernisasi mereka berjalan tersendat, banyak alutsista menua tanpa pengganti, dan beberapa proyek besar justru macet. Contoh paling mencolok adalah fregat Maharajalela yang mangkrak bertahun-tahun. Kapal yang seharusnya menjadi kebanggaan, justru menjadi bahan sindiran di kawasan. Tidak hanya itu, proyek pembuatan senjata lokal seperti Phoebe berapi, bahkan menjadi bahan olok-olok di internet, bukan hanya oleh warga negara lain tetapi juga masyarakat mereka sendiri. Perbandingan ini bukan untuk merendahkan, tetapi untuk menunjukkan bahwa bangsa yang meremehkan perkembangan negara lain seringkali tertinggal ketika situasi berubah. Indonesia memilih jalan yang berbeda. Kita tidak membalas hinaan dengan teriakan. Kita membalasnya dengan kerja. Tidak ada gegap gempita berlebihan, tidak ada klaim-klaim sensasional, hanya langkah konkret, membangun industri, memperkuat institusi, memastikan setiap proyek membawa manfaat nyata. Kerja sama internasional dilakukan dengan cerdas. Transfer teknologi bukan sekadar slogan. Galangan kapal naik kelas, industri darat dan udara mulai matang, dan kemampuan integrasi meningkat sangat cepat. Kita masih mengimpor banyak komponen, namun kemampuan menggabungkan teknologi dari berbagai negara menjadi satu sistem utuh adalah kemampuan yang jarang dimiliki. Dari kapal perang, kendaraan tempur, amunisi, drone, radar, hingga sistem komando dan kendali, kita bergerak menuju kemandirian. Kebangkitan industri pertahanan ini membawa dampak strategis yang besar. Ia bukan hanya soal kekuatan militer, ia adalah soal martabat, kedaulatan, dan kemampuan bangsa untuk berdiri di atas kakinya sendiri. Di level strategis, negara yang mampu memproduksi sebagian besar kebutuhan pertahanannya memiliki daya tawar lebih besar dalam diplomasi. Dalam situasi krisis, negara seperti itu tidak mudah ditekan. Di level ekonomi, industri ini menciptakan lapangan kerja berkeahlian tinggi, membuka peluang riset dan inovasi, dan memperkuat rantai pasok industri nasional. Di level psikologis, kebangkitan ini mengubah citra bangsa. Indonesia tidak lagi dipandang sebagai pihak yang selalu tertinggal. Kita mulai dilihat sebagai negara yang mampu menunjukkan hasil. Hari ini, Indonesia belum sempurna. Masih ada ketergantungan pada komponen impor, masih ada keterbatasan anggaran, dan masih ada tantangan dalam birokrasi serta manajemen industri. Namun satu hal tidak bisa disangkal, kita berada di jalan yang benar. Kita pernah dihina, pernah direndahkan, dan pernah dianggap tidak mampu. Namun semua itu kita jadikan bahan bakar untuk bergerak maju. Dari senapan lokal yang makin modern, hingga kapal perang yang dibangun di galangan kita sendiri, semua itu adalah bukti bahwa kebangkitan ini nyata. Kedepan, perjalanan ini baru dimulai. Dalam 5 hingga 15 tahun mendatang, Indonesia berpotensi besar untuk menjadi salah satu pusat industri pertahanan paling signifikan di Asia Tenggara. Fregat modern akan semakin banyak dibangun, drone tempur dalam negeri akan menjadi tulang punggung pengawasan udara, radar buatan lokal akan menyebar di seluruh penjuru Nusantara, dan kemampuan mekanik serta elektronik kita akan semakin matang. Dengan konsistensi, komitmen, dan strategi yang terarah, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi negara yang tidak hanya dihormati karena ukuran dan populasinya, tetapi juga karena kemampuan teknis dan industri pertahanannya. Perjalanan ini masih panjang. Namun jika kita melihat langkah-langkah yang telah dicapai, kita tahu bahwa arah yang ditempuh sudah benar. Dari hinaan menuju kemandirian, dari ketertinggalan menuju kemajuan, dari keraguan menuju keyakinan, Indonesia sedang menjalani transformasi besar. Dan transformasi ini akan menentukan posisi kita dalam percaturan global di masa depan. Terima kasih telah menonton. Jika ada analisis atau data kami yang keliru, silakan sampaikan di kolom komentar. Sampai jumpa di analisa berikutnya.